malam saudara, selain urusan kesehatan yang juga harus dipulihkan dalam situasi pandemi COVID-19 adalah daya beli masyarakat. Maka pemerintah melanjutkan pemberian bantuan sosial COVID-19 yang kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang tunai atau fresh money. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar bansos tunai ini bisa tepat sasaran tanpa ada potongan dalam bentuk apapun. Bagaimana pemerintah memastikan berbagai program perlindungan sosial ini bebas dari celah korupsi? Saudara, selengkapnya kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono. Bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 tahun 2021 hari ini resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo. 3 jenis program bantuan sosial ini juga berlangsung serentak di 34 provinsi. Presiden Joko Widodo menegaskan seluruh bantuan yang diserahkan harus mencapai keluarga penerima manfaat tanpa potongan apapun. Ini juga saya ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan, supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini, diberitahu tidak ada potongan-potongan, karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur, agar mengawal proses penyaluran ini, agar cepat, bisa tepat sasaran, dan tadi diawasi tidak ada potongan-potongan apapun. Bantuan sosial yang pencairannya dimulai pemerintah hari ini, antara lain program Keluarga Harapan atau PKH. Nilai bansos PKH adalah Rp300.000 per kakak dan akan diberikan sebanyak 4 kali pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Berikutnya bantuan sosial sembako senilai Rp200.000 per kakak per bulan. Bantuan ini akan dicairkan setiap bulan mulai Januari hingga Desember. Yang ketiga, bansos tunai sebesar Rp300.000 per kakak per bulan. Bantuan ini akan diberikan sebanyak 4 kali mulai Januari hingga April. Kementerian Sosial mengubah jenis pencairan bantuan sosial sembako. Bantuan sembako yang diterima penerima manfaat pada 2020 tahun ini akan diganti sepenuhnya berbentuk tunai. Total anggaran dari ketiga program bantuan sosial 2021 yang akan dicairkan mencapai angka Rp85,82 triliun. Nilai ini lebih rendah dari alokasi APBN Bansos sebesar Rp110 triliun yang diungkap Presiden Joko Widodo. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut petugas dari lembaga penyalur akan mendatangi seluruh penerima manfaat untuk memastikan pencapaian sasaran yang tepat. Bagi penerima yang sakit lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, bank-bank tersebut akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing. Begitu juga untuk bansos tunai, penyerahan bantuannya akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia, juga akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing bagi keluarganya. Sebelumnya, penyaluran bantuan sosial khususnya sembako jadi sorotan publik karena praktik pemotongan jumlah bansos di sejumlah daerah. Bansos berbentuk sembako ini sempat menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 2020 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, banyak hal yang perlu dikawal terkait bantuan sosial dalam bentuk apapun, termasuk bantuan dalam bentuk apalagi uang tunai atau fresh money. Tidak hanya soal pengawasan dalam penyaluran, data penerima bantuan juga rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Bagaimana pemerintah menjamin program bansos COVID-19 bebas dari konflik kepentingan yang berujung pada praktik korupsi? Kita bahas bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Selamat malam, Bapak-Bapak.
Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dengan Pak Hidayat. Saya masih menghubungi nanti dengan Pak Menko PMK. Pak Hidayat, sementara ini belum terhubung dengan Pak Muhadjir. Saya ingin bertanya, Pak, terkait dengan apa yang kemudian disampaikan bahwa akan ada fresh money, ya, uang tunai yang diberikan sebesar Rp300.000 plus Rp200.000 yang akan dibelikan dalam bentuk sembako. Informasi apa yang Anda dapatkan soal ini, Pak Hidayat? Ya, pertama tentu ini adalah upaya pemerintah untuk dalam tanda kutip ya, tidak terulangnya kembali kasus yang tadi sudah disebutkan, terjadinya dugaan korupsi akibat dari sebagian bantuan sosial itu diberikan dalam bentuk sembako gitu ya. Dan karenanya supaya itu tidak terulang, dan ini juga yang sudah berkali-kali kami sampaikan di Komisi 8, agar bantuan sosial ini tidak dibentukkan dalam bentuk sembako, tapi dalam bentuk uang tunai. Jadi pemerintah mengkoreksi apa yang kemarin terjadi, supaya tidak terulang kembali. Dan saya kira itu adalah satu langkah yang seharusnya memang dilakukan demikian, karena ketika kemudian dibentukkan dalam bentuk sembako, di antara yang mengeluhkan juga adalah para penjual dan atau para toko-toko kelontong di tingkat daerah yang mereka merasa tidak mendapatkan dampak positif daripada. Tapi begini Pak Hidayat, kita pernah punya pengalaman di periode pertama Pak SBY pada waktu itu, ada BLT, bantuan langsung tunai. Satu, pembagiannya luar biasa, ada kemudian dispute, sengketa antara satu penerima dengan penerimaan lain. Saya harusnya menerima, kemudian kenapa yang tangga saya yang terima, saya tidak terima, padahal lebih miskin saya. Banyak yang seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah dipotong di tingkat pemberi. Katakanlah pada waktu itu misalnya RT, RW, atau bahkan lurah. Mungkin ini tidak terjadi seperti itu karena sudah melakukan transfer nanti. Tapi bukankah itu masih ada celah? Misalnya pada saat transfer nanti kan ada yang kemudian mekanisme transfer seperti apa yang menentukan katakanlah penerima itu akan menjadi masalah. Ya, itu menjadi bagian dari yang harus dicermati betul ya oleh Pak Jokowi dan oleh Bu Risma sekarang ini. Karena celah itu memang sangat terbuka, karena memang juga sekalipun sudah ada dana terpadu kesejahteraan sosial, tetapi memang data itu sendiri inputnya masih menyisakan masalah terkait dengan kedekatan dan tidak kedekatan dan lain sebagainya. Itu satu. Nomor dua, persis seperti yang tadi Anda sampaikan, kalaupun Pak Jokowi mengingatkan tidak ada potongan, tidak ada potongan, tidak ada potongan, ya tidak ada potongan dari pemerintah ke rakyat gitu ya. Kalau dalam kasus, tapi di tengah jalan dalam kasus korupsi yang kemarin itu dari pemerintah ke tapi kemudian terjadi pemberian fee dari pihak yang mendapatkan program proyek itu per programnya Rp10.000 misalnya. Jadi pemotongannya bukan dari pemerintah, tapi dari di tingkat rakyat. Di tingkat rakyat pun juga sering terjadi demikian. Rakyat yang menerima bantuan itu kadang-kadang kemudian setelah itu ada yang mendatangi dan meminta dan mengatakan kalau tidak diberi maka nanti tidak akan mendapatkan bagian lagi. Ini juga harus dicermati, jangan sampai ini terulang kembali. Karena kalau ini terulang kembali, maka yang diinginkan oleh Pak Jokowi tidak terwujud. Ya, saya bicara soal sembako nanti belakangan. Tapi saya bicara dulu, karena saya belum tahu jelas detail bagaimana. Ini saya masih menunggu dengan Pak Menko Muhadjir untuk menjelaskan ini. Tapi beginilah, saya coba bayangkan seperti ini. Nanti kan semua yang kemudian menerima uang ini, menerima transferan 300.000 ini, ya, selama 4 bulan ke depan, sementara ini harus punya akses terhadap bank. Ya. Katakanlah tidak semua orang, pasti nih, yang kemudian mengetahui bagaimana cara pencairan lewat bank misalnya. Lalu muncullah calo-calo misalnya yang kemudian bisa membantu dengan potongan tertentu. Betul. Bisa terjadi hal seperti itu kan Pak Hidayat? Sangat bisa terjadi karena selain yang terkait dengan akses bank, memang pemerintah juga menyampaikan akan mungkin juga melalui pos. Ya kita tahu juga ini masalah yang lain ya. Indonesia kita yang selalu akan ada calo-calo yang kemudian bisa membantu itu, entah itu pos, entah itu bank dan lain sebagainya. Ya itu harus betul-betul sudah dicermati ya, dan sudah diantisipasi oleh pemerintah, karena apa yang terjadi dengan medsos yang kemarin itu ada suatu pelajaran yang sangat pahit ya, dan Pak Jokowi mengatakan jangan ada potongan, itu artinya adalah semua dari hulu ke hilir semuanya sudah betul-betul persiapkan untuk memaksimalkan agar program ini tidak terjadi tragedi-tragedi yang terulang kembali. Kita simpan dulu soal ini karena kita harus menunggu kejelasan bagaimana seperti yang akan disampaikan. Oke, Pak Menko Muhadjir sudah tersambung? Sudah. Baik, selamat malam Pak Menko. Ini kita sedang membicarakan soal mekanisme uang dulu ini, karena kita belum bicara soal sembako. Uang 300.000 selama 4 bulan ke depan, betul ya Pak?
Ya, ada yang 200.000. Jadi ada 3 jenis kan, ada PKH yang itu sangat tergantung kepada kondisi masing-masing keluarga, bervariasi. Kemudian yang kedua ada yang 200.000 yaitu bantuan sembako. Kemudian yang BST, bantuan sosial tunai itu yang 300.000 tiap bulan. Yang fresh money Pak, yang tadi Bapak katakan PKH, betul ya Pak? Ada 300.000, ada yang di bawah 300.000 Pak? Yang betul, jadi yang PKH itu sesuai dengan kondisi keluarga, karena di situ ada beberapa item, tergantung, misalnya ada yang punya keluarga manula, beda dengan yang tidak, yang punya anak sekolah dengan yang tidak punya anak sekolah, beda. Itu adalah disasarkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat yang diasumsikan mereka yang berada di bawah. Yang paling bawah ya. Jadi mudahnya bagaimana Pak? Siapa yang mendapat 300.000, siapa yang mendapat 200.000? Jadi ada 3 paket ya Mas ya. Yang pertama itu namanya PKH. Jadi PKH itu. Ini yang uang tunai ya Pak? PKH bisa juga dalam bentuk tunai. Itu sebelum ada COVID pun sudah mendapatkan mereka. 10 juta kepala keluarga. Ya. Kemudian yang atasnya dari PKH ini, artinya keluarga yang setengah miskin, itu mendapat namanya bantuan sembako. Itu nilainya 200.000 tiap bulan. Itu totalnya adalah 18,8 juta penerima kepala keluarga ya. Kemudian yang khusus untuk COVID itu sebetulnya satu, yaitu bantuan sosial tunai itu, BST. Ya, itu yang diberikan kepada masyarakat sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat, yang itu nilainya 300.000 tiap bulan. Yang 10 juta yang bansos tunai ini Pak, uang tunai ini di luar 10 juta KK yang PKH? Iya, di luar PKH. Di luar PKH, baik. Mekanismenya penerimaannya gimana Pak? Tadi kami sempat berbincang pada Pak Hidayat, ini kan harus punya akses bank. Nah, yang menerima ini kan belum tentu punya pengetahuan tentang bank, bagaimana kemudian mereka mencairkan dan sebagainya. Mungkin muncul calo-calo di sana yang kemudian bisa membantu, tapi dengan potongan-potongan tertentu. Kita jawab Pak nanti selepas jeda. Saya akan segera kembali langsung ke Pak Menko Muhadjir. Saat lagi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, saya putarkan kembali. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan sosial tunai se-Indonesia Senin siang tadi. Kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena salah satu bentuk bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang tunai. Agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini, diberitahu tidak ada potongan-potongan. Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah. Kalau yang untuk beli sembako ya beli sembako. Jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Hati-hati ini yang bapak-bapak terutama. Jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini. Jadi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan untuk keluarga. Wanti-wanti Presiden jangan sampai uang nanti diberikan rokok atau hal-hal lain yang kemudian malah merusak kesehatan, tapi dibelikan sembako. Saya ke Pak Menko Muhadjir. Pak Menko, sebelum saya tanyakan soal mekanisme nanti penerimaan, kita tahu bahwa pernah juga pemerintah pada sebelumnya memberikan uang tunai. Contohnya misalnya bagi pekerja yang memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Tapi itu kan jelas lewat mekanisme keanggotaan BPJS. Transfernya juga jelas. Mereka yang menerima ini juga biasa menerima transfer. Tapi 10 juta kepala keluarga akan menerima fresh money, uang ini. Ini tentu menjadi masalah Pak.
lewat pos, lewat bank. Nah, supaya masalah ini bisa diatasi, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Ya, Mas Aiman, jadi kita sudah petakan ya siapa-siapa saja penerima, baik pemetaannya itu kondisi masing-masing maupun secara geospasial keberadaannya dia. Karena itu kita melibatkan Bank Himbara, Bank Pemerintah, tapi juga kita libatkan PT Pos. Ya. Dan itu untuk memastikan bahwa dana-dana itu akan sampai kepada keluarga penerima manfaat. Misalnya untuk daerah yang memang tidak ada kantor bank atau jauh, maka itu PT Pos akan mengantar, melalui PT Pos akan diantar dengan kendaraan, diantar ke rumahnya. Door to door ya, Pak? Iya, kemudian nanti penerimanya langsung ada di situ difoto, nanti kemudian dimasukkan database, kemudian menjadi bukti bahwa memang uang itu telah diterima disampaikan kepada yang berhak. Jadi ada beberapa cara kita untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Bahwa namanya penyimpangan itu selalu bisa saja terjadi, ya. Dan kita sudah punya pengalaman cukup panjang, dan dari waktu ke waktu kita identifikasi pola-pola penyimpangan yang terjadi, dan kemudian mulai kita atasi satu persatu, dan memang kita juga harus terus berupaya untuk memantau bagaimana supaya penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi, atau kemungkinan ada modus operandi baru penyimpangan itu bisa dicegah itu. Baik, karena ini tidak melibatkan uang yang tidak sedikit, total 101 triliun rupiah akan diberikan dalam waktu 4 bulan ke depan, dan diantaranya untuk sembako sampai Desember 2021. Siapa saja Pak yang menerima? Mereka-mereka ini yang baru ini, yang di luar PKH tadi, program Keluarga Harapan. Jadi, kalau struktur penduduk kita itu ibarat piramid begitu, PKH itu diberikan kepada yang paling miskin, yang paling bawah. Itu sudah ada daftarnya, jelas itu ya. Kemudian yang baru ini Pak, yang COVID nanti. Kalau yang BST itu adalah terutama dialamatkan kepada mereka yang jatuh miskin akibat COVID-19. Kriterianya adalah? Kriterianya sama dengan yang tadi, sama aja. Kemudian itu dikumpulkan kemarin oleh ada di samping ada di DTKS juga dikumpulkan dari RT RW, kemudian dari RT RW itu kemudian diverifikasi di tingkat kelurahan maupun desa, di musyawarah desa, kemudian dikirim ke Kemensos, dari situlah kemudian diberikan dana dari Kemensos melalui BST itu. Yang kemarin juga ada skema dari dana desa, BLT desa, untuk mempercepat. Nah sekarang ini karena data itu sudah ada, seandainya ada penyempurnaan itu saya kira tidak terlalu drastis, maka sekarang ini akan dihandle langsung oleh dana dari Kemensos. Tapi juga sangat tidak menutup kemungkinan nanti akan kita lihat bisa saja juga BLT desa akan dilakukan. Artinya detik ini pemerintah sudah punya datanya penerima yang baru tadi Pak, korban COVID itu, by name, by address. Iya. Nama dan alamatnya. Alamat dan namanya, betul. Jadi sudah ada semuanya, 10 juta penerima baru ini yang akan mendapatkan Rp200.000 Pak ya per bulan? Ya. Jadi sudah ada data by name, by address. Kalau yang tidak ada akses bank, maka akan diantarkan langsung oleh petugas PT Pos door to door, dari rumah ke rumah. Itu pun sudah ada datanya, siapa saja yang akan diantarkan door to door, siapa yang akan ditransfer melalui bank milik negara, Himbara. Iya. Dan kemudian tadi Bapak Presiden kan sudah menyampaikan tidak boleh ada potongan, bahkan biaya transaksi bank itu juga tidak boleh, tidak ada dari bank. Dan tadi sudah disampaikan Bapak Presiden bahwa bank juga begitu uang masuk ke bank itu harus segera dimasukkan ke rekening mereka-mereka yang punya yang berhak, dan harus segera diberitahu pada mereka bahwa uangnya sudah masuk dan harus segera diambil. Karena itu nanti Kemensos, Bu Mensos sudah menyiapkan desk untuk tiap minggu akan kita pantau apakah uang-uang yang sudah dikirim ke rekeningnya itu sudah diambil atau belum. Sehingga kita tidak ingin uang itu kemudian ngendon di bank, gitu ya. Maksud kita. Dan mereka nggak tahu begitu ya? Betul. Dan ini pengalaman tahun lalu akan kita benahi, nanti akan kita bentuk desk untuk memastikan bahwa uang yang ada di bank itu tidak mengeram di bank, tapi harus segera diambil oleh mereka-mereka yang memang berhak. Yang belum punya
katakanlah misalnya dia punya rekening tapi bukan di Himbara, bukan di bank milik negara, jadi akan diantar lewat kantor pos begitu? Ya, jadi pokoknya yang tidak memiliki nomor rekening, bahkan yang punya rekening pun, kalau memang dipandang ada kesulitan untuk disalurkan melalui bank, maka akan diantar oleh PT Pos. Misalnya beberapa kasus, misalnya di Papua misalnya, itu dari seluruh kabupaten kota di Papua, itu hanya 4 kabupaten kota yang bisa disalurkan melalui Himbara. Yang lainnya diantar melalui PT Pos. Luar biasa. Begitu juga daerah-daerah di Jawa juga masih ada wilayah-wilayah yang terlalu jauh dengan kantor bank itu, dan bahkan juga jauh dari kantor pos, itu akan diantar langsung ke alamat masing-masing. Baik, saya ke Pak Hidayat Nur Wahid. Ada komentar Pak terkait ini? Ya, tentu ini adalah sebuah kerja besar dan sekaligus juga niat yang tulus dan mulia. Kita berharap betul-betul ini bisa dikawal dengan baik dan benar, dengan serius, sehingga pengalaman 1 tahun kemarin tidak terulang kembali. Satu. Nomor 2, juga bagi masyarakat, bagi rakyat yang mereka berhak untuk menerima sekian banyak bantuan perlindungan sosial tadi itu dengan 3 jenisnya tadi, agar mereka juga punya keberanian untuk menyampaikan bila terjadi pemotongan apapun bentuknya, agar itu disampaikan sehingga tidak terulang kembali pada periode kedua pemberian bantuan sosial ini sendiri. So kalau rakyat kemudian diam saja ketika terjadi pemotongan, ya berarti tugas mulia ini tidak sepenuhnya terlaksana, dan apa yang menjadi pesan Presiden juga tidak terlaksana. Saya kira ini harus betul-betul memerlukan kerjasama dari kedua belah pihak. Iya, poin bagus sih Pak, mekanisme kontrol. Bagaimana kemudian penerima bantuan COVID tunai, apakah sembako ada masalah? Kira-kira ada channel langsung nggak Pak? Ada kanal langsung nggak ke pusat? Atau mereka harus melaporkan misalnya di tingkat kelurahan dan lain sebagainya yang mungkin tidak sampai juga ke pusat? Ya, ini harusnya juga sudah disiapkan ya mekanisme kontrol dan pelaporan oleh pihak pemerintah ya. Karena memang ada satu hal yang menurut saya penting juga untuk kita highlight di sini, bahwa anggaran untuk perlindungan sosial pada tahun 2021 ini ternyata turun dibanding dengan anggaran perlindungan sosial dari tahun 2020. Tahun 2020 anggaran perlindungan sosial itu sekitar 128 triliun sekian gitu ya. Sekarang hanya 110 triliun, itu turun sekitar 12-an triliun lebih gitu ya. Kemudian untuk anggaran bantuan sosial tunai ini juga turun, dulu sekitar 39 triliun, sekarang hanya 27 triliun, itu turun 12 triliun. Ini tentu juga satu hal yang penting untuk dicermati, karena justru ketika terjadi COVID-19 ini, ternyata menurut laporan BPS, ada tidak kurang dari 5,1 juta keluarga Indonesia yang terkena PHK. Dan ada sekitar 24 juta warga Indonesia yang terkurangi jam kerja mereka, dan itu akan berdampak kepada ekonomi mereka. Ini tentu adalah jumlah yang sangat besar yang kemudian berdampak kepada kondisi sosial mereka. Wajarnya anggaran itu dinaikkan, tetapi kok malah sekarang terjadi penurunan tidak kurang dari 12 ditambah sekian triliun menjadi lebih dari 20 triliun ya totalnya. Pak Menko, selain tadi ada pengurangan, saya ingin tanya terakhir Pak ke Pak Menko tadi, bagaimana kemudian mekanisme kontrol yang mungkin bisa dilakukan oleh mereka yang saya tidak dapat tapi saya harusnya dapat? Katakanlah seperti itu, nanti akan banyak kemudian suara-suara seperti itu mungkin. Lalu bagaimana mekanisme kontrolnya? Bagaimana kemudian mereka bisa langsung katakanlah punya kanal ke pusat? Dan yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Hidayat Nur Wahid, kenapa kemudian turun anggarannya? Untuk mekanisme kontrol itu yang pertama kan dari pihak pemerintah sendiri, kita penyalur ya. Itu sudah ada mekanisme, ada hotline yang bisa komplain sewaktu-waktu 24 jam melalui Kemensos, dan juga hotline-nya boleh disebut Pak? Mungkin Bapak hafal? Saya tidak hafal itu, tapi ada mekanisme itu. Kemudian Kemensos ya Pak ya? Tadi Bapak Presiden kan sudah mengundang seluruh gubernur seluruh Indonesia. Itu juga sekaligus untuk beliau juga berpesan agar pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota juga ikut melakukan pengawasan, pengendalian terhadap proses bantuan ini. Kemudian yang ketiga ya kepada yang menerima, memang kalau memang mereka mendapatkan tidak seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, dia bisa komplain, dan itu tidak usah takut, pasti akan kita... Pak, ini saya langsung ngambil dari situs kemensos.go.id, nomor hotline bantuan sosial Kemensos ini di nomor 0811 10 2-nya 3 kali, 222, dan 10 lagi. Jadi saya ulangi, 0811 10 222 10. Betul ya Pak?
Saya tidak terlalu hafal. Yang jelas sudah ada itu tes di Kemenko PMK maupun di Kemensos. Baik, nanti juga akan disampaikan soal ini. Betul, dan nanti kalau ada masalah biasanya pasti akan kita tindak lanjuti. Baik. Kemudian mengenai pengurangan anggaran, sebetulnya tidak ada pengurangan, tapi memang kita desain lebih elastis karena kan kita tidak tahu perkembangan ekonomi seperti apa untuk 2021 ini. Asumsinya memang terjadi kenaikan, misalnya pertumbuhan mungkin sudah bisa di atas 0 gitu ya, lebih plus tidak minus seperti sekarang ini, maka dengan demikian memang asumsinya kemudian kita akan mengurangi. Tetapi kalau nanti memang ternyata masih dibutuhkan lagi, itu dari Ibu Menteri Keuangan sudah berjanji nanti akan ada tahap selanjutnya program realokasi dan refocusing dari kementerian-kementerian untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada. Baik, jadi ini bukan angka pasti, bisa berkembang nanti bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi nanti kan dilihat per kuartal, begitu Pak ya? Betul. Baik, nanti pemerintah akan siap menyampaikan ini. Terima kasih Pak Menteri Koordinator PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhadjir Effendi. Terima kasih pula dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Pak Hidayat Nur Wahid. Tentu ini kabar yang baik, tinggal kemudian bagaimana mengawal, bagaimana kemudian masyarakat ikut mengawal, bagaimana kemudian pemerintah juga ikut mengawal, bagaimana kemudian juga media ikut mengawal. Mudah-mudahan ini adalah hal yang baru karena mekanisme yang dilakukan adalah hal yang baru, di mana banyak juga dari mereka yang mungkin tidak punya akses bank, tidak kemudian bisa mengharapkan 100% pada PT Pos yang kemudian diantar door to door. Tentu nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Terima kasih Pak Menko, terima kasih Pak Pimpinan MPR Pak Hidayat, terima kasih.